Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Penyiksaan atau pembiaran. Nah, kita ini akan masuk ke suatu kondisi yang legal minded, yang mungkin berbahaya secara legal kepada beberapa orang. Tapi penyiksaan ini terjadi pada pasien atau pembiaran ini terjadi pada pasien dengan sakit berat. Itu sakit yang butuh nutrisi lebih banyak. Tapi kita justru berikan nutrisi yang tidak mencukupi. Pasien sakit berat itu butuh 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Sekitar itu. Banyak rumus yang lain, tapi patokannya sekitar itu. Ya, kalau kita kasih dia nutrisi yang jauh di bawah itu, ya jelas penyiksaan dong. Namanya kan starvation. Dan ini metode penyiksaan yang memang sudah lama diketahui. Salah satu cara menyiksa manusia ya dibiarkan kelaparan gitu. Atau setengah lapar. Sudah diberlakukan di kamp konsentrasi, sudah diberlakukan saat perbudakan, penjara politik, pekerja paksa. Sudah diterapkan banyak di masa lalu untuk menghukum budak. Jadi budak itu disuruh kerja keras tapi dikasih makanan yang secukupnya. Dikasih makanan yang kurang dari kebutuhannya dia. Sehingga budak itu tidur atau terhukum ini tidur dalam kondisi lapar. Dan bangun dalam kondisi lemah. Lalu melanjutkan kerja kerasnya dia. Nah, yang terjadi di dunia modern ini apa? Pasien sakit berat. Kita kasih nutrisi kurang, protein kurang, lemak kurang, kalori itu kurang. Kita suruh dia tidur. Atau kita biarkan dia tidur kalau dia koma, tidak sadarkan diri. Lalu bangun pagi untuk menghadapi sakit beratnya dia. Dan kita dokter. Dan kita dokter. Penyiksaan loh. Ngerti ya? Saya harap kalian nangkep ya maksudnya saya. Hanya karena pasien sakit berat tidak mengeluh. Hanya karena pasien komat keluarganya tidak merasa janggal. Bukan berarti kita tidak menyiksa manusia dengan memberikan starvation atau kelaparan. Dengan memberikan makanan di bawah kebutuhannya dia. Tapi kan barusan ini terdengar seperti saya mau grasping at straws. Artinya apa? Artinya saya mau coba kayak bahasa Indonesianya itu cocologi. Karena ada A, ada B, ya saya bilang aja itu C. Itu sudah. Karena ada A, ada B, saya bilang A terjadi karena B. Kita bisa ke argumen yang lebih kuat tentang penyiksaan. Argumen yang lebih kuat adalah penyiksaan dengan metode waterboarding. Nah, coba kalian Google waterboarding. Itu adalah penyiksaan yang terkenal di Guantanamo karena aib atau rahasia negaranya itu jadi skandal, di mana petugas penjara di Guantanamo itu ternyata sering melakukan waterboarding terhadap para penghuni di sana. Nah, waterboarding itu ya simulasi orang tenggelam, ditutupin muka pakai handuk terus disiram air. Sensasinya itu kayak orang tenggelam. Kita tinggalkan dulu waterboarding. Sekarang kita masuk ke praktik sehari-hari. Kalau pasien koma, sakit berat, koma, gak sadar. Mungkin kecelakaan trauma kepala, mungkin infeksi berat. Intinya pasien tidak sadar. Diapakan sih? Tuh, di rumah sakit terpencil itu biasanya gimana? Infus gula. Dextrose 10%. Kalau di kota, nambah apa? Di kota ya nambah susu. Karena kan pasien nggak bisa makan. Jelas dong, koma. Dimasukkan pipa ke dalam lambung, kemudian dikasih susu. Ada yang salah nggak dengan praktek ini? Kita kasih dextrose 10%, 3 vial ya, 1500 ml, lalu sisanya kita dapat dari susu. Susu kan bernutrisi dok. Kita itu pakai susu khusus loh. Ya udahlah, langsung aja ke praktek. Langsung aja kita hitung gitu. Kalau dextrose 10%, 1500 mili atau 3 kolov atau 3 kantong
itu mengandung 150 gram gula. Ya, estimasinya 600 kalori. Pasien butuh sehari 2100, 70 kilo, 30 kilogram per kilo, 30 kalori per kilogram berat badan. Jadi dia butuh 2100. Susunya apa sih yang biasanya dipakai kalau memang di kota maupun di desa ini kan sebenarnya nggak spesifik wilayah, karena di desa juga kan udah ada Indomaret yang jual susu-susu kayak gini. Entrasol, hepatosol, diabetasol, Apeton weight gain buat yang punya uang, Ultimate Nutrition buat yang mungkin kenalan fitness gitu ya. Mungkin bisa pakai Elmen juga, kan banyak susu suplementasi. Nah, kita pakai aja contoh yang populer ya, hepatosol. Biasanya kan kalau pasien koma itu ya mungkin gangguan liver, terus nutrisinya kita pakai hepatosol. Perhitungannya sudah saya masukkan di sini. Kalau kita pakai hepatosol, takaran sajinya adalah 83 gram. Kita masukkan ke dalam 300 mili air. Dari 300 mili air, ini akan menghasilkan 340 kalori. Kalau kita mau ngejar supaya sampai 2100, itu kan artinya butuh sekitar lagi 1200 sekian, 1100 sekian kalori. Apa artinya? Artinya jumlah hepatosol yang diberikan satu dosis gak cukup sehari. Satu takaran saji gak cukup. Dia butuh 1350 mili lagi. Sama entrasol juga gitu. Kalau mau kejar kalori supaya pasien kebutuhan gizinya terpenuhi, dia butuh 1200 mili. Itu pun proteinnya nggak kena. Proteinnya nggak dapat. Bahkan untuk kebutuhan protein minimum, proteinnya nggak dapat itu. Apa yang terjadi kalau kita kasih pasien cairan sebanyak ini, koma dia? Ya, bisa tanya dokter yang kerja di ICU, overloading. Pasien kelebihan cairan. Karena kita masukkan 1500 dari infus, kita masukkan dari mulut 1350 sampai 1200. Totalnya berapa? 2700. Maksimal berapa sih kalau pasien koma dikasih 2500 per hari, tidak lebih dari 100 mili per jam. Kenapa begitu? Ya supaya kita nggak nyiksa pasien. Dengan kemungkinan pasien keracunan air, overloading, kelebihan cairan. Pertanyaan saya sederhana, salah nggak sih kita pakai susu-susu di atas ini untuk pasien koma? Pasien yang nggak bisa makan, salah nggak kalau kita pakai susu-susu di atas? Tuh banyak rumah sakit udah pakai aman-aman aja kok pasiennya. Bukan cuma salah, fatal. Karena susu-susu di atas itu diproduksi dan dijual dan sebagai gizi pendamping, nutrisi pendamping untuk pasien sadar. Masa ya mereka harus tulis jangan diberikan kepada pasien koma? Itu kan harusnya sebagai dokter udah tahu bahwa hepatosol, diabetasol, entrasol, Apeton weight gain, Ultimate Pro Nutrition, Prostar, semuanya itu ya untuk orang-orang yang tidak sedang sakit berat, dalam kesadaran yang baik, kan gitu. Mungkin dalam perawatan rawat jalan, susu-susu ini sangat membantu. Tapi ketika makanan pendamping kalian jadikan makanan utama, ya pasien keracunan air. Ada kok makanannya sebenarnya untuk feeding ini. Ya contohnya kayak gini lah, makanan-makanan yang memang diproduksi bukan sebagai makanan pendamping, bukan seperti entrastol, hepatosol, diabetasol yang memang ditujukan untuk diberikan setelah pasien makan. Setelah pasien punya makanan utama, kemudian dikasih makanan pendamping. Enggak. Kalau memang gizi utama itu ada kemasannya yang berbeda dan khusus untuk tubing. Enteral nutrition. Janganlah makanan pendamping kamu jadikan makanan utama, apalagi kamu dokter dan itu dikerjakan di rumah sakit. Ya itu kan bukan cuma nggak usahlah pakai jurnal kalau kayak gitu, itu sudah melanggar akal sehat. Itu sudah melanggar peruntukan dari suatu produk makanan. Nggak perlu gelar untuk bilang itu salah. Peruntukannya udah nggak sesuai. Ya bahasanya apa? Penyalahgunaan. Bahasanya apa? Abuse. Tidak seharusnya dipakai.
Ya, akibatnya pasti ada komplikasi. Dan katakan terjadi komplikasi keracunan cairan, terus pasien gagal ginjal, terus pasien mau nuntut hepatosol atau kalbe atau diabetosol, nggak bisa. Kenapa? Karena pemilihan produk dikerjakan dengan salah, bahwa produk itu tidak dipasarkan buat mereka. Kok kenapa kamu tetap pakai? Kenapa kamu ngotot pakai? Kenapa kamu suruh pasiennya beli? Kenapa kamu suruh keluarga pasiennya beli? Padahal kamu tahu itu bukan produk untuk mereka yang koma dan sakit berat. Dulu, guru saya pernah bilang, ya guru ini maksudnya salah satu dokter yang sudah gelarnya tinggi ya, pengajar lah. Kalian residen sama koas itu ya, tega banget lihat pasien kelaparan. Kalau pasien gizinya kurang, makanan sehari-hari itu aja kalian blender. Terus langsung suntik masukkan ke tubnya dia. Nah, saya yakin kalau ada koki yang duduk di sana, atau ada ibu rumah tangga yang pintar masak, atau ada tembusan master chef, dengar kalimat kayak gitu ketawa. Kenapa? Karena makanan padat di blender ya jadi padat. Kamu kan pernah ngulek pecel, ngulek sambal, ngulek tomat. Apa yang padat diulek atau di blender ya jadi padat. Solusinya apa? Nambah cairan, nambah air supaya bisa lebih cair. Ya sama aja kalau nambah cairan. Makanan yang tadinya 400 gram, kita tambah cairan, jadi berapa? Jadi 1 liter, jadi 1,5 liter, baru kita suntikan ke saluran pipa makan pasien. Ya kelebihan cairan juga dia, kan tadi 1.500 sudah masuk lewat infus. Ini non solusi. Jadi saran guru saya ini sebenarnya lebih lahir dari keputusasaan. Karena sebenarnya kebutuhan pasien itu bukan makanan yang di blender. Kebutuhan pasien ya gizi enteral. Gizi produk makanan yang memang dibuat untuk pasien yang tidak bisa makan dan makan lewat pipa. Itu ada. Itu ada produk komersialnya. Itu nggak bisa dibuat seenaknya. Dan improvisasi kita akan membunuh pasien. Bacot lu dokter Lewah. Kita itu nggak ada gitu-gituan lah. Kita nggak ada uang. Intinya ya pakai susu aja lah. Yang penting kan ada nutrisi masuk. Ya, overload cairan belum cukup. Kita akan masuk ke waterboarding. Kalau di Guantanamo, waterboarding itu pakai air. Kalau di rumah sakit yang pembiayaannya kurang, terutama di abuse atau penyalahgunaan makanan atau nutrisi, kita waterboardingnya pakai asam, asam lambung. Jadi kan, coba kalian lihat ini, skema. Bahwa pipa itu memang masuk dari hidung, atau bisa dari mulut, sama aja. Masuk ke lambung. Tapi pipa itu nggak full 100% nutup saluran cerna. Ketika kita masukkan suatu sat 500 mili, apa yang terjadi di sana? Wah, badai topan. Dalam lambung itu langsung mencerna. Wajar, itu kan yang terjadi kalau kita makan makanan. Lambung itu langsung mencerna. Nah, itulah kenapa kalau gizi enteral jumlahnya terbatas, tapi gizinya full. Karena kita mau lambung itu mencerna selembut mungkin. Tidak seagresif mungkin, karena kalau lambung mencerna dengan agresif, seumpamanya kita kasih susu 500 mili dengan cepat. Iya dong, kan kasih susu 500 mili cepat. Orang susunya cair gitu. Maksudnya cair itu tidak padat. Jadi susunya itu gampang dimasukin. 500 mili kan cuma 10 sonde. Apa yang terjadi di lambung? Langsung mengembang. Tekanan tinggi. Asam lambung naik. Itu digambar kalian lihat. Itu kan ada banyak ruang kosong yang sebenarnya asam lambung bisa naik. Nggak harus lewat pipa kok. Asam lambung naik. Asam lambung naik kemana? Asam lambung naik ke mulut. Asam lambung naik ke hidung. Kamu pernah itu ya main di kolam renang, air masuk ke hidung itu pedesnya kayak apa? Kebayang nggak kamu koma di rumah sakit, asam lambungmu naik ke hidung? Swab antigen nggak ada apa-apanya itu sakitnya. Terus kemudian setelah naik ke hidung apa yang terjadi? Asam lambung ini. Apa balik lagi ditelan? Enggak. Pasien refleks menelannya udah setengah mati. Karena udah masuk pipa. Apa yang terjadi? Dia pelan-pelan masuk ke saluran napas. Asam lambung ini akan campur dengan air ludah yang terus diproduksi kan? Dan masuk ke saluran napas. Pasien tenggelam oleh asam lambungnya sendiri.
Dia susu, campur asam lambung, campur air ludah, masuk paru-paru. Di Guantanamo, penyiksaan teroris, gak ada kayak gitu. Tapi kalau gizi di rumah sakit, pasien koma, pembiayaannya kurang, terjadi. Mau nggak mau terjadi. Kamu ngasih apa lagi dong? Antara itu atau biarkan kelaparan, tunggu muntah darah, terus pulangkan. Nah, koas, ini juga suatu bentuk pembelajaran kalau kalian bisa. Kalian ke rumah sakit swasta, lihat pasien koma. Rumah sakit swasta dengan pembayaran yang baik, itulah kira-kira dengan pasien asuransi swasta. Kalian akan lihat bagaimana pasien koma itu. Nggak ada bau yang aneh. Dia tertidur dengan manis, nafasnya teratur, tidak ada bau darah, tidak ada bau asap. Sekarang kamu ke rumah sakit publik, pembayaran, paket. Apa yang kamu lihat? Kamu akan lihat orang tergeletak. Pertama, nafasnya nggak teratur. Ya iyalah, susu, campur asam lambung, campur ludah, masuk paru-paru. Kalau napas bisa teratur, itu mujizat. Napas nggak teratur. Karena gizinya kurang, kemungkinan, sok taunya saya, lambungnya mulai luka. Ada bau darah. Kemudian karena gizinya diberikan tidak mencukupi, hanya diberikan susu. Yang tadi saya cerita, asam lambungnya itu terus diproduksi meskipun gizinya tidak sesuai atau kepadatan makanan dan tekstur tidak sesuai. Ada bau asam. Nah, akhirnya kalau kamu masuk ICU atau ruang rawat inap yang penanganan gizinya buruk, bau darah, bau asam, dan nafas tidak teratur itu biasa. Dan nggak bisa diapa-apain, itu antara pulang begitu atau pulang cacat. Kalau nggak bangun ya selesai itu. Itu loh kenapa di Indonesia itu banyak yang kalau sudah koma, itu nggak bisa lewat bulan. Sedangkan di US, kalau sudah koma, itu bisa sampai bertahun-tahun koma, berbulan-bulan koma. Iya, karena satunya ya itu, paru-parunya kemasukan, bro. Saya ini loh yang sekarang sadar, kamu masukin paru-paru saya sama susu, sama asam lambung, sama air ludah, mati saya besok. Ya, apalagi yang sekarat kan gitu. Tapi ya itu fenomena yang terjadi. Dan itu waterboarding, itulah yang terjadi waterboarding. Kenapa teroris itu takut di waterboarding di Guantanamo? Mungkin kalau teroris itu disuruh rawat inap koma di Indonesia lebih takut lagi. Nah, no one, artikel 5 dari hak asasi manusia, no one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. Ya, ini hanya degrading treatment, ini bukan punishment. Jadi ulang ya, jadi kesimpulannya sederhana sebenarnya. Kalau perawatan gizi kita celaka 12 pada pasien koma, ya kita antara biarkan dia kelaparan atau kita biarkan pasien tenggelam, atau kita biarkan dia kelaparan plus biarkan dia tenggelam dalam asam lambungnya sendiri. Lalu kalau meninggal atau kalau batuk darah atau kalau muntah darah, kita bilang ya itu karena sakitnya, itu karena nasib. Mau gimana lagi gitu. Kalian nonton video ini mungkin kalian berpikir Dokter Leo ini benci sama rumah sakit. Enggak. Saya hanya ingin masyarakat itu selektif dalam memilih rumah sakit. Jadi ada rumah sakit yang memang mahal, tapi kalian dapat apa yang kalian bayar, kalian hidup. Ada rumah sakit yang kesannya gratis, kalian masuk, berantakan hidup kalian. Jadi rumah sakit itu nggak sama semua. Sama kayak dokter. Ada dokter yang bodoh kayak saya. Ada dokter yang lebih pintar. Ada dokter yang jauh lebih pintar. Nggak semua dokter sama. Ya rumah sakit juga gitu. Nggak semua rumah sakit itu sama. Dan kalau kalian salah masuk, ya bisa celaka memang. Gitu loh. Dan metode pembayaran mempengaruhi bagaimana rumah sakit memperlakukan kalian. Saya membuat video ini sudah dengan pola pikir yang charitable, sudah dengan pola pikir yang asumsi baik. Makan siang, makan malam, kualitasnya saya samakan. Di beberapa rumah sakit, makan malam itu kalorinya dikurangi karena berbagai alasan. Asumsi saya, susu yang diberikan itu sudah sesuai dengan takaran saji. Saran penyajian dari produsennya bahwa sekian gram, 300 mili atau 200 mili. Di banyak tempat, keluarga itu diizinkan oleh rumah sakit yang ngasih 500 mili, padahal cuma satu takaran saja. Alasannya apa? Susunya mahal supaya pasiennya cepat kenyang. Dan itu diiyakan sama rumah sakit dan dokternya.
Dan juga ada kasus di mana saya asumsinya adalah, kita tadi lihat coba di video-video saya sebelumnya, saya bilang dextrose 10%, 600 kalori. Beberapa rumah sakit itu pakai dextrose 5%, setengah kalorinya. Jadi dari yang terpenuhi 600, beberapa itu hanya terpenuhi 300, tapi volume cairannya 1500 sudah terlanjur banyak cairan yang masuk hanya dari dextrose. Jadi jangan berpikir bahwa saya seakan-akan menjelek-jelekan rumah sakit, enggak. Tapi saya ingin masyarakat tahu bahwa memang ada rumah sakit yang bagus. Dan tidak adil untuk bilang semua rumah sakit sama, ketika ada rumah sakit yang mati-matian berusaha lebih baik dari rumah sakit yang lain. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.